Podcast Mamang Menyapa. Salam integritas. Kenapa selalu seperti itu, Mang? Dalam pemilu, Mang, iya. kita harus agak hati-hati lah, ya. Karena memang kita ada kurang lebih 1 mingguan lagi ya. Ya, Ini betul. untuk nanti nyampe ke hari yang kita tunggu-tunggu ya. Dimana nanti akan memutuskan atau menentukan bagaimana kedepannya negara kita Nasib ini kita, melalui negara kita. pemilihan presiden, caleg dan juga yang lainnya gitu. Ya, tepatnya di tanggal 14 Februari nanti. Tentu ini ada masa tenang ya. 3 hari ya? 3 hari. Karena kampanye itu Mang sampai tanggal 10 Februari. Berarti nanti tanggal 11, 12, 13 Februari itu masa tenang. Dan itunya masa riuh nyoblos. Ya, tanggal 14-nya ya. Tapi kok tetap masih ada serangan fajar ya di masa tenang tuh. Ya karena banyak yang namanya Fajar gitu. Iya. Jadi diserang gitu. Tapi sad boy. Fajar sad boy. Nah, ngomongin masalah sad gitu ya. Tadi sempat disinggung bahwa di kemeriahan gitulah ya menjelang Pilpres, Pileg gitu ya. Tahun ini ada kabar duka yang menyelimuti masyarakat kita ya, pemilu di tahun 2024 ini, di mana ada salah satu seorang siswa ya, ini tertimpa oleh baliho dari calon caleg itu, gitu. tali caleg gitu. Jadi kan itu kejadiannya di hari Rabu kalau gak salah ya, 10 Januari 2024. Sebetulnya ada 2 orang siswa yang naik motor itu di sepanjang jalan di daerah Kebumen lah, ini di salah satu jalan di Kebumen. Nah, mungkin ya tertiup angin si baliho itu tersebut, jadi menimpa 2 orang. Jatuh menimpa yang lagi naik motor tadi. Yang lagi naik motor tadi, 2 orang siswi, dan salah satu di antara 2 orang itu meninggal dunia. Nah gitu. Nah ini menjadi kabar duka juga begitu ya bagi kita semua di balik akan euforianya masyarakat dengan pesta demokrasi. Itu ada kabar duka yang sempat menghampiri lah ya di masyarakat kita. Selain itu orang juga emang pernah ngelihat di berita gitunya, ada juga 2 orang ibu-ibu yang hampir sama kasusnya tadi. Jadi lagi naik motor ketimpa itu si baliho tadi. Itu di daerah Cakung Jakarta gitu ya. Tapi alhamdulillah untuk yang kejadian ini tidak sampai merenggut korban jiwa gitu. Tapi ya luka ringan cukup lah serius ya. lah gitu. Tapi ya yang namanya dari motor jatuh kan ya nggak ada yang enak gitu kan ya. Tentu ini jadi perhatian buat kita makanya tadi masalah baliho. Jadi jangan sampai tadi dengan niatnya mungkin untuk kampanye kan makanya karena di baliho itu ya intinya mah tadi kan memberikan sosialisasi atau kampanye terkait visi misi, kemudian diusung di partai mana gitu, namanya siapa gitu. Namanya siapa, kemudian tujuannya apa gitu kan ya, banyak lah gitu intinya mah supaya memilih menaik masyarakat, supaya memilih beliau lah gitu. Tapi disayangkan tadinya jangan sampai hal yang seperti itu sampai menimbulkan korban jiwa gitu. Jangan sampai disebut dengan baliho baliho kematian gitu. Membawa petaka gitu. Ya kan karena baliho ini adalah salah satu APK atau alat perang kampanye. Orang tadi APK itu juga teh aplikasi kampanye gitu ya lainnya. Alat peraga kampanye yang memang sebetulnya sudah diatur lah ya. Baik secara visualnya atau gambarannya, terus peletakannya harus di mana. Nah, ini yang harus jadi concern kita. Itu sudah diatur oleh KPU gitu ya, segala sesuatunya. Ada emang itu tanya? Ada. Tapi kadang-kadang orang pribadi sih masih menemukan beberapa masalah berhubungan jeung baliho tadi. Misalnya tadi kan aya baliho pembawa petaka gitu kan ya. Jadi mencelakakan lah gitunya. Walaupun tadi mungkin ada kontribusi angin gitu kan, angin. Lagi angin disalahkan ya. Tapi tetap kan mungkin itu pola pemasangan harus seperti apa kan harus itu. Mungkin karena kalau misalnya pola pemasangannya tidak kokoh gitu Mang, ketika ada angin yang cukup kencang itu kan bisa jadi menimbulkan bahaya gitu. Betul. Kemudian orang tahu kadang baliho ini mengganggu gitu Mang, mengganggu pandangan gitu. Jujur orang pribadi sering ngerasa nemu masalah gitunya ketika
pas belokan aya baliho gitu mang, misalnya di gapura-gapura atau mungkin pintu keluar dari Peru misalnya tuh. Oh iya. Jadi kan ketika misalnya kita mau keluar dan itu ketemu dengan jalan yang persimpangan gitu kan, orang harus ngelihat kanan kiri heula kan gitu kan ya. Nah disayangkan yang dulunya tidak ada, sekarang dengan adanya musim kampanye itu terhalangi sehingga orang ketika misalnya untuk meyakinkan orang bisa terus maju ke depan, itu kudu rada nolol heula ka tengah gitu. Itu kan juga disayangkan mangnya. Orang mikir nah hati gitunya, iya masang baliho jadi nyusahkeun orang kan orang juga tahu mang takutnya ketika orang terlalu maju bawa motor ke depan, takutnya kan bisa aya nu tarik oge karena teu katingali beda halna dengan tidak ada baliho gitunya. Jadi setidaknya orang dari tidak harus terlalu maju ke depan jalan, ke tengah jalan gitunya, itu kelihatan ada motor atau tidak, ada kendaraan atau tidak gitu. Itu yang mengganggu. Kemudian ada oge nu mengganggu masalah estetika gitu mang, contohnya ya. Keindahan. Alam ini bareng orang. Keindahan. Jadi misalnya itu asri gitunya lingkungan nate gitu atau kelihatan indah lah. Tapi kadang-kadang sok aya baliho anu jelek gitunya. Yang masang nate kumaha seenaknya gitu lah. Jadi ente estetik lah gitu dipandang nate. Jadi ngerusak pemandangan gitu. Jadi kita juga tidak nyaman ngelihatnya. Nu tadina bieu teh orang bisa pepotoan di dieu nya dengan view yang bagus, tapi dengan adanya baliho jadi kehalang oge gitu. Mana boga pengalaman tuh tentang masalah baliho? Ada. Orang mah lebih ke kok ngebosenin ya gitu di sepanjang jalan. Kan orang kalau kerja lewat jalan provinsi mang, jalan disebutnya kan jalan Garut Bandung. Wah itu apalagi di sana. Orang yang paling membuat orang agak sedikit terganggu adalah jarak antara satu baliho dengan baliho yang lain itu sangat dekat gitu, berdempetan. Nah itu yang membuat orang kok bosen sih gitu. Asa pengen merem gitu beberapa menit. Tapi bahaya kad emang di jalan ulah meremnya ya beda sadetik oke bakal beda ceritana lah di jalan mah gitu. Dan orang juga ada sedikit kekhawatiran kan sekarang musim hujan tuh, biasanya anginnya agak lumayan kencang. Nah tiba-tiba ada salah satu baliho yang kena angin bruk gitu di jatuh ke tengah jalan karena persis di pinggir jalan banget gitu. Kayak tadi kan akhirnya kan tadi kita disampaikan di awal jadi menimbulkan korban gitu. Dan satu lagi nih Mang yang membuat orang resah adalah kan itu mungkin nanti dulur Mamang yang ada di Garut atau yang di luar Garut menuju Garut itu kan lewat jalan Tutugan. Itu kan jalannya masih bukit gunung ya. Yang membuat orang resah adalah mereka seenaknya aja maku apa sih? Memasang baliho, pamflet paku atau bendera pakai paku di pohon. Benar Bang. Itu. Orangnya sering ngelihat itu teh. Itu kan merusak lah ya. Iya, di tiang listrik oge gitu gitu merusak ini alam. Apalagi di pohon, makanya tadi orang jadi teringat dengan debat yang kemarin kan itu masalah lingkungan kan. Memang masalah ini juga jadi topik perbincangan kan ya. Tadi ketika para paslon kita khususnya untuk capres-cawapres kan berbicara masalah lingkungan gitu kan ya. Tapi tadi ada beberapa pertanyaan dari masyarakat, kok masih ada gitunya si calegna atau misalnya dari tim sesnya dia justru ngerusak lingkungan dalam tanda kutipnya. Dia tadi seperti cek mana teh memasang baliho di tetangkalan atau di pohon-pohon gitu. Jelas kan itu ngerusak alam cek orang mah gitu. Pakai paku gitu masalahnya kan itu gitu. Paku tuh kandungan unsur besi dan mangan. Mangan gitu ya. Dengan pakai paku ngerusak, jadi takutnya merusak ekosistem yang ada di sana lah gitu. Iya. Dan takut naon? Ya takutnya juga kan pepohonan di sana itu kan lebih doyong kalau bahasa Sunda. Apa sih doyong tuh? Naon doyong tehnya? Miring gitu. Lah, agak miring ke jalan. Terus misalkan tim sesnya itu si caleg itu masang baliho di pohon tersebut, otomatis kan menambah bebannya. Takutnya nanti si pohonnya tuh jatuh. Gitu yang paling tersungkur pohon atau gitu ya. Berat menahan beban caleg gitu. Ya, gitu yang tidak seharusnya dibebankan ke pohon. Kok ini cek pohonnya orang tengiluan naon jadi kok orang jadi kena imbas lah gitunya kebagian bansos ente. Cek pohon teh pupuk cenah etna subsidina hese gitu kan. Tapi orang kenana gitu. Dan satu lagi emang ini juga jadi perhatian orangnya terkait masalah baliho tadi.
Ya baik sekarang maupun nanti mungkin di akhir ini kan beberapa kali orang menyaksikan perhelatan pemilu seperti sekarang gitu ya. Itu juga masalah sampah Mang. Tidak sedikit baliho itu menjadi sampah. Contohnya ada beberapa di masa sekarang karena itu masa kampanye tidak sedikit si baliho itu yang rusak Mang gitu ya. Baik tadi misalnya jatuh karena angin atau mungkin ada yang robek gitu kan atau rusak lah gitu apapun ini ya. Kadang-kadang itu ya tidak dikontrol gitu. Jadi udah misalnya jatuh ke jalan atau jatuh ke solokan ya udah di sana gitu. Dibiarin ya. Gitu apalagi biasanya kalau di akhir-akhir juga Mang nanti ada kalau sudah selesai masalah kampanye gitu kan ya. Mungkin untuk di beberapa wilayah khususnya di perkotaan kan emang ada pembersihan tadi kan ada masa tenang kampanye, ada tim lah gitunya misalnya Satpol PP yang mengamankan tadi APK untuk kampanyenya gitu. Tapi kadang-kadang di beberapa tempat seperti di di pelosok gitu kan, itu kadang-kadang tetap aya gitu bahkan geus beres pemilihan oge tetap aya keneh gitu kan ya. Itu kan ya berarti seolah-olah nggak ada yang peduli dengan tadi efek gitunya. Jadi hanya mungkin memanfaatkan untuk media kampanye saja, tapi setelah itu terabaikan, nggak tanggung jawab gitu Mang. Ya PR besar nih untuk tim sesnya nih ya. Barangkali dulur Mamang ada yang jadi caleg atau saudara-saudaranya yang jadi yang nyalek gitulah ya. Itu mohon diperhatikan. Ketika dulu nyebar di mana harus ditiang lagi kan gitu. Nah, otomatis ya ini meskipun orang belum memvalidasi ya informasinya. Mungkin lah ya, mungkin si tim kampanyenya dari salah satu caleg itu kan nyebar nih di beberapa titik. Kamu di titik ini, ini. Otomatis kan itu datanya ada tuh. Nah, nanti tinggal PJS lah gitu. Tanggung jawabnya gitu. Iya, nanti kan kita lihat lagi nih. Masih ada gak kalau udah beres nih masa kampanye ya tinggal cabut lagi sesuai titik koordinasi yang ditentukan. Lumayan kan dijual ya bisa kan manfaat kan gitu buat pining-pining mah gitu. Di dinding kamar supaya gak terlalu polos ditempelin itu misalkan. Atau ampar-ampar bisa kan manfaat. Oh iya benar itu buat alas ya. Iya alas lumayan gitu lah. Nah sebetulnya kan ini banyak nih Mang ya APK itu atau alat perang kampanye itu mulai dari bendera, baliho, stiker, kalender. Nah kebetulan kan sekarang di momennya pas tahun baru nih, gak terlalu jauh lah dari Januari Februari baru ngasih kalender 2024, gak terlalu jauh lah gitu. Kalender, terus stiker. Ini flyer ada yang selembaran gitu. Iya. Pengobatan alternatif bukannya. Ayo sedot WC ya. Ayo gen seperti ID card itu emangnya kayak kartu nama lah gitu kayak seperti itu ada nyebar juga. Kartu nama. Ada bahkan sekarang kan ada gantungan kunci gitu ya. Ayo kaos oge kan nama dengan beberapa apa istilahnya jargon-jargon gitu kan ya. Seperti Wakanda kan yang di sablon itu. Memang udah dapat kaos belum? Belum sih, belum ada yang hubungi. Ada satset gitunya, kayak omon-omon banyak lah gitu. Gemoynya gitu kan banyak gitu. Nah mungkin dulur Mamang juga sudah mendapatkan lah ya. Yang sudah punya boleh komen di bawah asal naonnya. Partai apa aja. Yang didapatkan udah apa aja gitu ya. Nah balik lagi ke masalah baliho tadi. Kenapa kita bahas? Karena ini menjadi PR-nya tuh banyak lah ya. Kalau kaos ya masih bisa dimanfaatkan ya. Kalau dipakai lah gitu. Ke sawah-sawah wae mah kan lumayan. Gitu. Ke sare-sare wae mah gitu. Ya atau buat ini lap. Kalau udah beres pemilunya ya. Terus stiker paling dibakar kalau kan biasanya kertas mah dibakar gitu. Nah ini kan baliho gede-gede, cenderungnya gede-gede itu. Nah ini kenapa kita takutnya nanti dulur Mamang kenapa cuman baliho aja yang dibahas gitu ya. Nah kan bahasan kita lebih ke baliho karena baliho ini banyak sekali tantangannya, terus menimbulkan efek yang cenderung lebih banyak gitulah ya, efek tidak baiknya. Sehingga KPU itu memberikan dan adalah aturan yang mengatur bagaimana penempatan baliho. Seperti halnya menurut pasal 70 PKPU nomor 15 tahun 2023 bahwa ada aturan tentang tata letak dari si alat peraga kampanye alat peraga kampanye ini atau
salah satunya yang kita bahas adalah baliho tadi. Nah ini yang harus jadi perhatian juga nih ya untuk dulur mamang, jikalau nanti menemukan baliho di tempat umum, di tempat ibadah, itu kita jangan ragu-ragu, copotin aja, karena itu gak boleh. Gak boleh ya. Misalkan di masjid gitu. di dinding masjid, misalnya di tembok-temboknya itu copot aja. Di gereja misalkan copot aja, karena itu memang udah ada aturannya gitu. Tidak boleh inti nama di tempat ibadah gitu ya. Di tempat ibadah, terus di tempat umum, apalagi di tempat atau di gedung milik pemerintahan. Misalkan di tembok lapas misalkan gitu ya, ditempel copot atau aja. Di gedung-gedung pemerintahan gitu. Karena tadi memang sih kaitannya kan pemerintahan itu memang harus netral kan ya. Jadi ketika misalnya tadi di tempat yang milik pemerintah ternyata terdapat salah satu baliho calon, itu kan seolah-olah menunjukkan bahwa keberpihakan gitu kan nggak boleh. Meskipun memang ada undang-undangnya bahwa presiden boleh memihak gitu ya, boleh berkampanye, tapi dalam rangka dia itu satu tidak menjabat lagi karena misalkan mengundurkan diri, atau kalau gak mau mengundurkan diri minimal cuti lah, cuti ke diri sendiri ya, presiden cuti ke diri sendiri. Terus di hari libur misalkan, kan emang libur gak dinas, tidak sedang dalam perjalanan dinas atau kerja, tidak menggunakan fasilitas negara gitu misalkan mobil berplat merah gitu, itu kan gak boleh tuh ya. Nah itu gitu kita maksud ya. Ingin berkata-kata yang lebih, cuman ini lagi pemilu. Nah itu tadi di tempat ibadah, di gedung pemerintah, tidak bolehnya. Terus di mana lagi, Mang? Terus itu di tempat pendidikan. Di sekolah misalkan. Kampus juga masuknya. Kampus. Tempat pelatihan begitunya, kayak kursus gitu. Nah di dinas pendidikan itu gak boleh. Itu mah kan dununganan jelas kan ya, bos nggak boleh. Tapi gitu. Kalau misalkan orang jadi penasaran, misalkan kan ini di tempat pendidikan nih ya, tidak boleh nih ada alat peraga kampanye. Misalkan ada mahasiswa nih kan kuliah nih di suatu perguruan tinggi misalkan, pakai bros aman misalkan nomor 1 aman. Nah gimana itu? Apakah si mahasiswanya harus dikeluarkan? Itu mah bagian Bawaslu mah kurang apa lo ramanya. Nanti ke Bawaslu ya minimal dicopot dulu lah ya kalau masuk kampus di tempat-tempat untuk menimba kita harus tahu lah mana memang area-area yang boleh katakan dalam kutip kampanye, yang memang harus steril lah atau netral gitu kan. Terus ada juga misalkan ini bener nih, real nih ya, gak tahu orang harus mastiin dulu nih kemana ataupun ke dulur mamang, pengajian bapak-bapak nih Mang ya. Tapi di sana kok ada salah satu caleg yang datang. Seperti apa itu di dalam masjid? Itu mungkin karena itu bukan alat peraga, Mang. Tapi itu mah alat untuk mencari suara. Beda kan. Jadi, ya? Selain memakai pengeras suara, juga untuk meraup suara. Biasalah rame kan. Iya. Cuman diakhiri dengan dibagikannya kopiah. Yang bertuliskan nomor urutnya beliau. Gitu ya. Begitu ya dulur mamang. Orang tidak berani memvideokan sih. Tapi ada sih memang. Takutnya kan sekarang kalau misalkan ada video-video yang bermasalah, kan yang dikejar bukan yang ada di videonya, yang uploadnya kan. Nah, orang takut dikejar Mang. Tapi gitu. Biasanya memang itu teh dia macam silaturahmi gitu kan ya. Betul. Biar pengen lebih dekat dengan masyarakat, biar merakyat gitu kan. Kan sambil ibadah gitu kan. Udah jadi. Tapi mudah-mudahan lah tadi dari dari momen misalnya tadi ada beberapa caleg yang ke masjid gitu ya dalam rangka pengajian dan sebagainya. Mudah-mudahan itu kedepannya di awal menang Islam hikmah gitunya. Mudah-mudahan tidak hanya pas kampanye saja gitunya. Tidak setelah hanya per 5 tahun sekali gitu. Jadi setelah jadi pun ya tetap insya Allah gitu kan tetap istiqomah gitu. Tetap ikut pengajian, tetap dekat dengan rakyat. Tapi duka ketang-ketang. Begitulah.
Lanjut deh. Lanjut tadi di tempat pendidikan ya jelas nggak boleh. Terus di gedung milik atau fasilitas milik pemerintah itu nggak boleh. Tadi udah disebutin ya. Terus yang terakhir ini di jalan bebas hambatan atau di jalan tol. Di tol menurutnya bebas hambatan mah. Tapi orang kapan ya? Orang gimana? Itu ada videotron di jalan tol gimana ya? Tahu kan? Ayo gitu di jalan tol videotron. Ada videotron. Asasnya pernah ninggalin orang mah. Benar-benar di jalan keluar kota. Di jalan protokol memang gitu mah biasanya mah. Jalan bebas hambatan kan jalan tol, Pak. Barusan orang nyebut jalan bebas hambatan. Tapi aya gitu. Ada. Oh, adanya. Ada. Orang sih tara ulin orang mah kaganggang ojek gitu ulin. Jarang kai keluar kota sih gitu. Terus jadi ini mah tadi di jalan bebas hambatan tidak boleh ada alat peraga kampanye gitunya. Atau di jalan protokol tadi. Oh iya, protokol. Jalan protokol teh jalan badag menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain lah gitu. Jalan badag lah mencek orangnya beda jeung jalan lemur atau jalan gang meureun gitu. Itu tidak boleh gitu. Nah, ini kan masalah baliho sudah jelas ya. Nah, ini juga mungkin bisa berlaku untuk alat peraga yang lainnya, Mang. Berarti ya yang Mang, tapi tadi kan orang sempat ngebahas masalah tiang listrik, masalah di pohon. Tapi di dia memang eueuhnya gitu. Apa? Tadi nanti iya kan? tidak disebutkan kan di pohon. Iya. Tapi cenah bisik kieu tuh di pohon kan bisa kan tidak disebutkan tadi di pasal itu teh gitu. Ya sebetulnya merenya tadi untuk masalah pohon mah itu malah istilahnya itu kayak kudu ngerti lah gitu kan. Hati nurani sama isi otak itu yang akan secara etika ke alam gitu kan ya. Nah, itu kan nyampir aku lah orang teh kan orang eta mah teu kudu diajarkeun nya, meureun oge ngarti meureunnya istilahnya alam lah dirusak gitu nya. Harus dilindungi, jangan mengganggu. Biarkan dengan aris ka alam jangan dirusak. Hafalin bener mah. Ya tadi lah intinya mah ya salin mungkin tadi aya emang undang-undang anu seolah-olah sudah tertulis gitu mangnya karena anu tidak tertulis ge aya gitu nya ibarat seperti hukum gitu nya aya hukum adat ya hukum anu ditulis pidana perdata kan itu ya. Benar. Tadi secara hukum adat menurutnya atau misalnya etika orang dalam menjaga alam ya tidak seharusnya lah kita ketika misalnya tadi memasang itu di pohon gitu. Untuk masalah baliho gitu lah ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan gitunya memberikan informasi lah gitu. Jujur orang pribadi sedikit tadi setelah kita baca-baca beberapa sumber jadi tahu gitu kan ya. Dan ini tadi mudah-mudahan menjadi perhatian lah apalagi untuk para tadi calon-calon atau tim sesnya gitu ya. Bagaimana kita bisa melakukan proses kampanye ini tentu dengan aturan yang berlaku, ramah lingkungan juga gitu dan tidak membahayakan gitu, baik membahayakan alam maupun membahayakan masyarakat di sekitar gitu, Mang. Nah, itu kan baliho itu salah satu media atau alat kampanye yang cukup umum lah gitu ya. Cukup umum dan konvensional. Betul. Yang sangat efektif bagi orang untuk jangkauan bagi masyarakat yang ada di daerah, di desa-desa gitu ya, yang jauh dari digitalisasi atau dari elektronik lah gitu atau dari gadget orang tuh jarang standby terus di gadget. Nah, tapi ada juga nih salah satu alternatif untuk caleg nih ya, para caleg kalau mau kampanye yang efisien, yang ramah lingkungan, nggak nyisain sampah, nggak ngebahayain, terus hybrid lah gitu. Itu di handphone, di sosmed tuh ya. Benar-benar. Oh iya, bisa. Di sosmed itu kan selain memang murah karena kita hanya bermodalkan akun, ya bermodalkan email. Terus selain di sosmed juga di radio mungkin. Ya. Radio, TV bisa. TV, banyak ada kan banyaknya. Ya, walaupun rada-rada awis gitu. Lumayan lah kalau terkecuali lamun si calegna boga ordal wow lah gitunya atau minimal didukung lah yang punya TV kan lah gitu ya walaupun tadi katanya kan media itu memang harus netral tapi udah katingali lah gitu TV ieu ka mana gitunya kalau misalkan dirasa mahal ya melalui TV bisa lah di podcast Mamang
Wanipiro. Nego lah bisa nanti. Putaran kedua. Ditunggu ya. Nanti ditunggu. Karena mungkin putaran kahiji akan habis masa kampanyenya gitu ya. Nah di sosmed ini memang sangat menarik sekali karena apa? Jangkauannya, target pemilihnya itu jelas. Artinya kan di sosmed didominasi oleh kaum muda. Seperti yang dibahas kemarin bahwa pemilih muda di tahun ini lebih mendominasi. Banyak. Makanya sosmed ini mungkin bakalan kena lah gitu, efektif untuk kampanye di sosmed. Terus selain di sosmed ada juga ternyata nih salah satu caleg yang ada di Kabupaten Pasuruan, tepatnya di caleg DPRD Kabupaten Pasuruan Dapil 6 yang kampanyenya itu sungguh di luar nurul. Kumaha gitu. Dia menggunakan aplikasi Kencan, Mang. Kencan. Atau dating apps ya. Atau mencari teman kayak gitu. Pernah kita bahas juga dulu. Beberapa. Itu di salah satu aplikasinya itu Bumble. Itu berbayar kan? Kita pernah bahas ya kan? Bumble itu berbayar. Nah, belum itu di sana ininya, kampanyenya di sana. Dia menuliskan mendeskripsikan di bio-nya itu visi misinya dia. Visi misinya ingin memajukan masyarakat Pasuruan di daerah pilih di Dapil 6 gitu. Terus kontaknya di mana? Terus ada dia punya camp tuh. Nah, dia bisa kunjungi di posko pemenangannya dia gitu. Keren itu di Bumble. Jadi kan itu sesuai areanya terdekat kan pencariannya itu. Jadi pas swipe kanan lah, kok ini Bapak Tri ya? Bukan nyari Tri Wahyudi ya ini namanya nama ini. Bapak Tri Wahyudi. Ya, jadi di sini ada bukan kan biasanya kalau orang pernah menginstal salah satu aplikasi Kencan gitu lah ya. Yang mana Kencan kabuka. Sok mana ge? No hejo lah ya. Gratisan murah. Itu kan yang paling terdekat gitu. Terus kan di bio biasanya janda anak 2 misalkan mencari yang tulus untuk menjadi ayah. Misalkan kayak gitu deskripsinya yang umum. Nah dia caleg ini dia menjelaskan visi misinya justru di bionya itu. Tapi itu unik emangnya tadi cuma lagi di luar nurul sama. Tadi si aplikasi itu ada untuk nyari pertemanan atau perjodohan, yang mencari suara ya mah. Adek gitunya. Ayah nantinya bisa karar itunya. Mungkin mungkin beliau yang baru mencoba. Mungkin tadi di beberapa tahun ke depan bisa gitu. Bisa jadi. Jadi nanti pakai aplikasi khusus mencari suara gitu. Adiknya gitu. Nah itu salah satu terobosan lah mungkin di zamannya sekarang, di eranya digitalisasi menjadi salah satu alternatif di mana media tadi yang sekarang mah sudah jadi salah satu alat untuk bisa berkampanye tadi. Walaupun tadi di antara media dengan tadi baliho yang masih konvensional tentu punya dimensi masing-masing gitu ya. Mungkin kalau untuk baliho itu menyasar ke tadi yang mungkin orang tidak terbiasa dengan teknologi atau dengan media gitunya. Nah, itu baru bisa disasar dengan baliho, tapi tetap harus memperhatikan keselamatan masyarakat dan juga kelestarian lingkungan. Tadi kalau di medsos gitu juga boleh gitunya. Boleh. Harus kalau di medsos lebih ke menjaga bahasa sih. Ya, menurut orang bahasanya seperti apa supaya bisa merayu gitulah calon pemilih nanti sesuai di dapilnya masing-masing. Gitu ya. Mungkin itu ya. Gitu. Bahasan kita di episode kali ini. Tapi mungkin untuk dulur mamang sekali lagi kita tekankan lagi yang masih bingung. Ayo ditekan channel tekanan hidup geng soba gitunya. Diingatkan atau mengingatkan bagi yang masih bingung nih untuk dulur mamang ada beberapa minggu lagi seminggu lebih lah ya seminggu lah kurang lebih dari nanti tayang episode ini seminggu lagi untuk meriset mengumpulkan data mana yang lebih baik menurut dulur mamang silahkan pergunakan
waktu itu dan berikanlah suara di pemilu ini. Kita turunkan populasi warga yang golput gitulah ya. Mudah-mudahan ini kalau kata Panji Pragiwaksono bukan karena dan bukan untuk siapa-siapa. Ini untuk bangsa kita. Itulah. Dari rakyat untuk rakyat gitu ya. Meskipun terdengarnya mungkin agak sedikit klasik gitu ya, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Tapi kan itu memang makna demokrasi sungguhnya gitu ya. Jadi kita harus mengembalikan fitrahnya atau makna demokrasi sesungguhnya atau itu marwah benarnya, bukan untuk penguasa, bukan untuk parpol tertentu, bukan untuk pengusaha, tapi tetap dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Merdeka. Terima kasih untuk Dulur Mamang, dan terus ikuti kita di beberapa sosmed. Betul, jangan lupa follow ya, di TikTok ada, di subscribe juga di YouTube-nya, dan juga kita di Spotify dan Noise juga hadir untuk Dulur Mamang yang ingin menikmati hanya di audio saja. Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya, dan salam integritas.